selamat datang kembali di Nesa Kitchen. Kali ini Nesa akan berbagi resep roti ya. Kita baking dulu yuk. Ini roti chestnut, yaitu roti yang diisi dengan chestnut ya, atau kalau bahasa Kantonisnya lukji. Nah, ini mungkin kalau di Indonesia susah untuk dijumpai ini lukji ya. Tapi kalau di Hong Kong sini ini banyak banget dan ini rasanya enak. Manis, dia ada rasa manisnya itu alami. Pertama kita buat dulu chestnut pastanya atau chestnut jamnya ya. Nah, setelah direbus sebentar lalu kita kupas kulitnya biar lebih mudah ya. Jadi tips untuk kalian bila kalian beli ini yang sudah dikupas bagian kulitnya, jadi kalian lebih mudah untuk mengupasnya. Kalau yang masih utuh biasanya agak susah ya. Jadi kalian pilih yang sudah dikupas kulitnya sebagian, terus kalian rebus sebentar, baru kemudian kita kupas semuanya. Setelah itu kita blender, kita tambah dengan sedikit air ataupun bisa ditambah dengan susu. Kita blend sampai halus. Ini aku pakai chopper, kalian juga bisa pakai blender ya. Kita blend sampai halus, sampai yang kita inginkan ya. Nanti kalian bisa lihat seperti apa halusnya. Nah, seperti ini. Ini udah oke, lalu kita pindah, kemudian kita masak sampai dia agak padat. Ini aku tambahkan margarin, kalian bisa juga pakai mentega, nggak apa-apa. Ini aku tambahkan margarinnya, ini aku pakai margarin. Kita masak sampai dia agak kental dan bisa dipulung, artinya bisa dibulat-bulatkan. Nah, kalau sudah agak kering seperti ini sudah bisa kita angkat. Lalu kita diamkan sebentar biar dia agak dingin. Kemudian nanti kita akan bulat-bulatkan sesuai ukuran yang kita inginkan. Seberapa besar rotinya, jangan juga terlalu banyak ya, nanti isinya akan keluar kalau kebanyakan. Kemudian sambil menunggu ini dingin, kita siapkan adonan rotinya. Pertama, seperti biasa kita aktifkan raginya karena ini ragi sisa. Jadi menggunakan ragi-ragi sisa biar nggak terbuang, tapi kita coba dulu. Yakin kalau ragi itu masih aktif ya. Pakai gulanya 1 sendok, raginya 1,5 sendok teh, sama susunya 125 ml, ini pakai susu hangat. Aduk rata, kemudian tutup, biarkan 10-15 menit. Kalau dia berbusa jadi agak tinggi, itu artinya dia aktif. Sambil menunggu kita ayak dulu tepungnya ya. Ini tepungnya aku pakai 250 gram. Kemudian ini aku tambahkan bread improver, tapi kalau nggak ada bisa di skip. Tapi kalau pakai bread improver itu lebih enak ya, seratnya lebih halus. Nah, ini kalian lihat, ini udah ada busanya, berarti dia udah aktif. Kita masukkan, kemudian kita aduk. Lalu kita tambahkan telur. Sisakan sedikit untuk olesan nanti ya. Ini aku pakai 1 telur. Kita aduk rata.
Kemudian kita masukkan mentega. Kalian bisa juga pakai butter ya. Ini aku pakai mentega. Jangan lupa beri 1/4 sendok teh garam. Aduk rata lagi. Nah, setelah itu kita pindah ke meja. Kita taburi dengan tepung, kemudian kita ulen dengan tangan. Tapi kalau kalian ada mixer itu lebih bagus, kalian gak ada susah-susah untuk ngulen ya. Ini kita ulen sekitar 15-an menit lah. Nah, kalian lihat seperti ini. Ini sudah hampir kalis ya, karena dia udah gak lengket lagi di tangan. Pas kita lihat begini itu dia nggak sobek. Setelah itu kita diamkan ya selama 30-60 menit tergantung suhu. Nah, ini udah mengembang, lalu kita kempeskan. Setelah udaranya keluar dengan kita tinju-tinju seperti tadi, kemudian kita ulen sebentar sambil kita bulatkan. Lalu kita akan bagi adonan jadi 8. Tapi kalau kalian mau jadiin 6 juga boleh, nggak masalah. Rotinya agak besar-besar ya kalau jadi 6. Ini aku jadi 8 ukuran standar. Kalau kalian pengen dia sama beratnya, kalian bisa timbang. Tapi aku ini cuma pakai ilmu kira-kira saja jadi 8. Terus ini chestnutnya kita bentuk jadi panjang-panjang biar nanti memudahkan untuk mengisinya. Kemudian langkah berikutnya adalah kita rounding. Kita bulatkan adonan seperti ini semuanya, lakukan sampai adonan habis. Setelah itu kita pipihkan ya. Kemudian kita isi dengan chestnut yang tadi sudah kita bentuk panjang-panjang tadi. Kita isi, kita kunci bagian pinggirnya. Kita taruh bawah, kemudian kita pipihkan lagi dengan rolling pin. Kita pipihkan pelan-pelan, jangan sampai isinya itu keluar ya. Nah, setelah jadi pipih memanjang seperti ini, kita potong bagian tengahnya, jangan sampai terputus di pinggirnya. Kita potong-potong. Ini potong putus ya, sampai bawah. Kemudian kita gulung diagonal. Jadi memanjang seperti ini, terus agak kita pelintir, kemudian kita pertemukan seperti ini. Ini contoh sekali lagi. Lakukan sampai semua adonan habis ya. Hasilnya seperti ini, kemudian kita tutup. Kita diamkan selama kurang lebih 30 menit sampai dia mengembang ya. Jangan lupa panaskan oven di suhu 170 derajat atau 180 derajat ya, tergantung ovennya masing-masing.
Ini kita siapkan olesannya. Tadi telur sama ditambah sedikit susu. Nah, ini sudah mengembang. Kita olesi dengan telur yang sudah dicampur dengan susu tadi, biar hasilnya itu bagus ya. Kita olesi semuanya. Jangan lupa untuk panaskan oven ya di suhu 180 derajat atau 170 derajat tergantung oven kalian masing-masing. Dan kalian bisa oven selama 20-25 menit. Itu juga tergantung kekuatan oven kalian masing-masing. Jadi kalian harus bisa mengenali oven kalian. Nah, ini yang masih dalam oven. Hasilnya seperti ini yang sudah jadi ya. Cantik kan? Hasilnya bagus, rasanya juga enak. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih yang sudah like dan komen. Jangan lupa yang belum subscribe bisa subscribe biar aku makin semangat update resep-resep selanjutnya. Yuk kita nge-baking. Ingat, nge-baking itu mudah dan simpel. Thank you.